Keadaan politik dan ini disampaikan ya dengan semangat persahabatan. Bu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. AHY merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Kenapa hal itu sekarang dilanggar? Selamat malam saudara. PDIP membuktikan dalam politik tak ada lawan yang abadi, melainkan kepentingan. PDIP dan juga Demokrat yang sebelumnya kerap bersih tegang kini justru menunjukkan kedekatan, mulai dari nama Agus Harimurti Yudhoyono yang masuk dalam bursa kandidat cawapres Ganjar Pranowo hingga rencana pertemuan Puan dan juga AHY. Manuver Puan menimbulkan kecurigaan apakah memang PDI Perjuangan serius ingin bersepakat dan mengikat Partai Demokrat atau hanya sekedar menggoyang koalisi perubahan dan persatuan. Mungkinkah dua partai yang selama ini kerap berseberangan bisa bergandengan tangan? Akankah pertemuan AHY dan juga Puan membuahkan koalisi atau hanya sekedar rekonsiliasi? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Mas Hinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Ya, selamat malam. Selamat malam Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan selamat malam Diska Putri Pamungkas, juru bicara Partai Demokrat. Hai, selamat malam. Juga teman-teman mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Budi Luhur, UPN Veteran Jakarta, Universitas Atma Jaya, dan Politeknik APP Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Cerlisa. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY. Ya, berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun, ya. Termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu. PDI Perjuangan dan Partai Demokrat saling lirik. Diawali dengan masuknya nama AHY dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo yang berlanjut dengan pertemuan antar sekjen partai. Alhasil, komunikasi politik PDIP dan Partai Demokrat memancing spekulasi. Mungkinkah dua partai yang sekian lama berseberangan ini bisa bersatu? Pertemuan ini mendapat sambutan panas dari Partai Nasdem. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Dan juga disebutkan PKS. Nah, kenapa hal itu sekarang dilanggar? Kalau bahasanya PDI Perjuangan sih, partainya hanya merangkul kok sambil menunggu. PDI Perjuangan itu juga merangkul ya sambil menunggu. Toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog. Sementara Demokrat sendiri berkilah, ini hanyalah respon atas niat baik dari PDIP. Yang saya tahu, AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP
PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. Sebelumnya, PDI Perjuangan sempat menggoyang Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang berencana membentuk koalisi kebangsaan. Dan nyatanya, PDI Perjuangan berhasil dengan menarik P3. Lantas, inikah manuver PDI Perjuangan untuk menggoda Demokrat di Koalisi Perubahan? Dan mungkinkah dua partai yang kerap kali berseberangan ini berkoalisi di pemilu 2024 mendatang? Saudara, inilah dua arah koalisi perubahan digoyang PDI Perjuangan. Tapi sebelum kita mulai, sudah bergabung juga di studio ini adalah panelis kita, Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam. Malam. Ya. Saya mau langsung ke Bang Masinton. Jadi ketemuan Mbak Puan dengan Mas AHY. Insya Allah mencari waktu yang tepat di antara beliau-beliau berdua. Nah ini kan sebelumnya antar sekjen sudah ketemu. Dari PDI Perjuangan ada Pak Hasto dan juga ada Pak Utut. Kapan? Yang minggu lalu. Enggak, bukan. Antar Maksudnya sekjen. ketemuannya akan kapan? Kalau ketemunya itu ya tergantung dari kesiapan waktu di antara beliau-beliau berdua lah. Di Kesiapan sela-sela atau kemauan sih Bang? di sela-sela kesibukannya. Kemauan kan sudah diutarakan. Iya kan? Ya. Dengan follow up pertama itu pertemuan antar sekjen. Oke. Kemudian nanti kan mengatur waktu antar Mbak Puan dan Mas AHY. Jadi ini bukan menurut gimmick saya ya, Bang? persoalan teknis saja lah. Nggak ada gimmick di dalam yang disampaikan oleh Mbak Puan itu atau PDI Perjuangan. Pertama begini, meskipun PDI Perjuangan memenuhi syarat ya secara formal untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden secara sendiri, ya, tetapi PDI Perjuangan tidak mau jumawa. Oke. PDI Perjuangan itu bukan partai yang eksklusif, dia adalah partai terbuka. Maka kami ketika ya beberapa nama-nama yang muncul, ada 10 nama yang dijaring dari proses siapa kandidat kira-kira nama yang muncul untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Maka 10 nama itu disampaikan. Ada Prof. Mahfud, ada ya Salah kemudian satunya ada Mas AHY lah ya. AHY, iya. Oke, saya mau langsung ke Diska. Diska, emang mungkin Demokrat sama PDI Perjuangan rujuk? Ini sebenarnya bukan masalah rujuk atau tidak rujuk, tapi ini adalah membuka kultur politik baru di Indonesia. Jadi kalau misalnya selama ini kita melihat kultur politik yang seolah-olah menuju pemilu 2024 ini semakin memanas, justru kita melihat kita membuka dengan tangan yang lebar apabila ada komunikasi yang dibuka oleh Pak Hasto kemudian ke Partai Demokrat. Ini sebenarnya saya juga nih Mbak di sini bukan hanya mewakili Partai Demokrat, tapi juga mewakili anak-anak muda yang 60% jadi pemilih nanti di tahun 2024. Dan saya berpikir bahwa sekarang pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan ini bukan harapannya, bukan hanya sekedar untuk melihat sebagai politik pragmatis menuju 2024, tapi ini adalah pertemuan pemimpin, Jadi ini dua pemimpin generasi muda untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jadi selama ini jadi Demokrat sekarang akrab sama PDIP bukan gara-gara ribut sama Nasdem. oh ya enggak dong Mbak, ini sebenarnya inilah kenapa kita bilang bahwa ini tergantung momentumnya. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah ini kan kebetulan Pak Hasto kemudian Ini kebetulan atau pelarian? Komunikasi, oh enggak dong, tentu saja ini juga Mbak sebenarnya sebenarnya ini saya dulu dong. Ini kebetulan atau pelarian? Enggak, gini Mbak. Sebelum pertemuan Pak Hasto dan Pak Sekjen Demokrat Pak Tengku Rifki Harsya datang di Ayam Berkah itu juga sebelumnya sesuai dengan etika politik. Kita juga sudah berkomunikasi Jadi bukan dengan karena mentah Nasdem. jadi cawapresnya Anies kemudian melirik ke PDIP, bukan ya? Enggak. Sesuai piagam koalisi. Sesuai piagam koalisi Partai Demokrat menyerahkan cawapres kepada capres. Mas Iqbal, ini gimana teman sebelah udah mulai lirik kanan lirik kiri gimana nih? Enggak lah ya Bang. Kami yakin Demokrat akan tetap setia bersama Anies Baswedan. Yakin? Yakin sekali. Karena memang sebaiknya ini contoh bagus ya, ini sebuah cara komunikasi yang baik. Juga seharusnya dilakukan Bu Mega, ngundang Pak SBY, ngundang Pak JK, ngundang Pak Amzahas, kongko mantan-mantan presiden wapres untuk bisa diskusi bersama. Kenapa saya nggak yakin? Karena
belum bertemu Bu Mega dan Pak SBY. Kalau Bu Mega dan Pak SBY bertemu baru saya yakin. Oke, jadi belum yakin karena Pak SBY sama Bu Mega belum ketemu. Gimana tuh Bang Masinton? Jadi begini, komunikasi politik itu kan tidak harus melulu harus antar seperti Bu Mega dengan Pak SBY diharuskan ketemu berdua. Yang perlu dipahami adalah ketika Bu Mega mendeklarasikan Mas Ganjar tanggal 21 April itu, beliau menugaskan ya untuk melakukan komunikasi politik terhadap institusi di luar PDI Perjuangan. Itu ada Mbak Puan, ada Mas Prananda Prabowo, dan kemudian ada Sekjen dan DPP lainnya. Nah, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu adalah merepresentasi dari sikap politik ya PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati. Nah, seperti itu. Itu artinya begini nih. Demokrasi itu kan tidak bisa dibatasi hanya dalam kompetisi elektoral. Demokrasi itu, syarat dari demokrasi itu apa? Kalau dalam konteks kita bicara demokrasi keindonesiaan adalah silaturahmi dan dialog. Iya, tapi Bagaimana kan aneh aja Bang yang udah puluhan tahun jadi lawan kemudian sekarang jadi kawan. Enggak ya? Siapa yang artinya begini nih. Berlawan itu bukan berarti bermusuhan. Berlawan itu dalam konteks ruang-ruang demokrasi. Nah, yang harus dipahami adalah setiap perbedaan itu bukan permusuhan. Demokrasi itu mensyaratkan adanya rivalitas, ada kompetisi, tapi ada. Tepuk tangan dulu deh. Saya ke Bang Awi. Bang, kalau ngelihat polanya kayak gini kan artinya ada kedekatan antara PDIP sama Demokrat. Nih kansnya P3 untuk naruh cawapres makin kecil nanti Bang. Ya enggak juga dong. Karena kan dilihat urutan siapa yang bergabung duluan. Oh gitu. Jadi kalau yang sebelah dapat porsi cawapres, P3 ini marah? Ya begini, ini proses masih cukup lama dan cukup awal sekali gitu kan. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa komunikasi politik itu bukan berarti koalisi. Kita boleh berbeda pendapat, berbeda posisi, tetapi komunikasi satu sama lain kan tidak putus. Ada di politik kalau tadi disampaikan bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada kepentingan. Dalam politik itu begini, satu lawan itu terlalu banyak, 1000 kawan itu masih kurang gitu. Itu yang terjadi di politik. Jadi kalau kemudian teman-teman PDI bertemu dengan Partai Demokrat, itu kan konkret komunikasinya gitu. Soal apakah itu dianggap menggoda koalisinya teman-teman PKS dan Nasdem, ya tergantung mereka memaknai. Kalau tadi Sekretaris Fraksi Nasdem itu kok memaknai seolah-olah mau ditinggalkan gitu. Padahal tidak juga gitu. Kalau Nasdem merasa mau ditinggalkan, PKS rasanya optimis ya, nggak bakal ditinggalin ya. Kayaknya itu sebetulnya. Kalau misalnya dibilang kayaknya kok cuman misalnya nih kita teleponan, terus udah gitu teleponan sama orang udah dibilang mau kawin aja. Padahal kan ini enggak, ini kan. Tapi kan buka harapan namanya. Buka harapan. Itu tergantung orangnya kegeeran apa enggak. Sebenarnya kan gitu. Dari siapa? Iya dong. Iya kan sebenarnya. Saya ke Bang Effendi. Jadi gimana ngeliat polanya? Demen loh saya kalau ngeliat politisi adem-adem begini. Oh, ini nggak adem sebetulnya, terutama karena saya mau bilang sempat nonton film Kevin Costner gak, Swing Vote waktu itu ya. Mereka menceritakannya kurang lebih begini. They will sell their mothers to get your vote. Jadi untuk mencapai tujuannya, kapan perlu dalam tanda petik mereka jual ibunya gitu ya. Dan di situ disebutkan bahwa Ronald Osman yang terkenal dengan kutipannya bahwa kalau mereka bukan berubah-ubah, itu bukan politisi. Tetapi katanya pemerhati atau pengamat itu juga berubah-berubah. Mudah-mudahan bukan karena uang itu ya. Ya, nah dalam konteks ini yang paling menarik adalah kan ada persoalan masa lalu yang belum selesai. Nah itu yang tadi saya tanyakan. Jadi enggak tahu persis persoalannya. Dengan cepat saya sebutkan 5 itu. Dari Pandana Baban kan yang menyampaikan pesan Bu Mega kepada Ketua Umum Partai Demokrat. 5 dengan sangat cepat mengatakan 1, ya kan? Apakah betul Anda itu diangkat, Anda pernah menyatakan sendiri bahwa Anda diangkat dari tempat yang rendah kepada PSB untuk naik ke tempat yang tinggi. Yang kedua, betul pernah menyatakan tidak mau maju jadi presiden. 2, memang pernah ingin menjadi wakil presiden Ibu Mega. Yang ketiga, betul nggak rapat-rapat di Kemenko Polhukam itu digunakan buat rapat Partai Demokrat. Dan yang
5 itu betul nggak Anda merasa didiskriminalisasi, tidak diundang ke rapat kabinet? Dan masalah ini belum selesai? Enggak, belum ada jawaban satupun. Kalau misalnya kita... Dan itu nggak bisa selesai hanya dengan pertemuan kan? Oke. Bang, kalau misalnya kita lihat terus ke belakang, kapan move on-nya, leave the past behind. Wih. Itu, ini loh. Kenapa? Leave the past behind. Masalahnya udah selesai. Berarti masalahnya udah selesai. Inilah kenapa saya ada di sini sekarang. Soalnya saya adalah generasi muda Partai Demokrat. Oke, berarti ya kan? mau berdiri di sini atau mau tetap di sana? Generasi muda Partai Demokrat yang ingin membuka kultur politik baru, kultur politik yang meskipun berbeda seperti sekarang, kita sekarang ada di koalisi perubahan, insya Allah terus istiqomah di koalisi perubahan, karena semangatnya selalu perubahan sejak awal kita di Partai Demokrat selalu lepas dari partai terus istiqomah di koalisi perubahan meskipun AHY nggak dapat kursi cawapres. Oh iya, dijawabnya usah jeda di luar. Oke. Sekali. Demi mendapatkan. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah, Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah, Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah, Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah, Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah, Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah, Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah, Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya. Dalam Dua Arah.
Kembali bersama kami di Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan. Pertanyaannya ke Mbak Diska, jadi kalau nggak dapat kursi cawapres masih di Koalisi Perubahan atau geser ke koalisinya PDI Perjuangan? Kita nggak tahu nih, apakah Mbak melihat piagam Koalisi Perubahan yang sudah ditandatangani oleh 3 ketua umum partai? Di situ disebutkan bahwa cawapres diserahkan sepenuhnya pada capres. Oke. Jadi itu adalah salah satu juga yang termasuk dalam Tapi itu tidak menjawab aspirasi pertanyaan Partai saya, Demokrat. artinya tetap di situ atau enggak? Oh iya jelas dong, karena kan kita istiqomah di Koalisi Perubahan. Gini loh Mbak, semangat perubahan itu sudah ada di Partai Demokrat sejak dulu. Selama kita menjadi bagian dari oposisi. Kemudian setelah itu menuju 2024 kita kemudian mencari kawan politik yang kemudian mempunyai semangat yang sama, yaitu melakukan perubahan dan perbaikan. Tapi kalau percaya sama dipercayakan ke Pak Anies lewat piagam yang kemudian ditandatangani, kenapa ngasih deadline Demokrat ke Pak Anies? Itu juga ada di piagam koalisi. Kita sebenarnya hanya mengingatkan apa yang sudah ada di piagam koalisi bahwa tidak boleh terlalu lama. Meskipun tentu saja ini adalah hak prerogatif capres. Yang kita lakukan, mengingatkan bukan ancaman ya? Kita hanya mengingatkan bahwa kita harus mengingat bahwa momentum, karena kita ada di koalisi perubahan. Kita harus punya positioning yang kuat karena kita adalah tim perubahan. Kita ingin mengubah status quo. Oleh karenanya kita harus punya momentum yang lebih panjang. Tapi PKS menekan-nekan tuh Demokrat doang. Enggak juga. Gimana Bang? Enggak juga. Gimana Bang? Ya, saya kira ini adalah dinamika ya. Menjelang penentuan cawapres, tetapi kami meyakini bahwa Nasdem, Demokrat dan PKS tetap solid. Yes. Makanya saya buat pantun. Pergi berlibur ke Papandayan. Cakep. Pergi berjalan banyak tikungan. Wih, cakep. Untuk membuat Partai Demokrat dan PKS maju terdepan, kita usung Anies Baswedan. Itu dia. Koalisi perubahan PDI Perjuangan. Enggak dong. Karena kita semangatnya perubahan dan perbaikan sejak awal. Koalisi perubahan itu salah satu nakodanya ya Demokrat ini. Baik, saya mau puterin dulu pernyataan Pak Hasto soal kalau sebetulnya dulu menurut Pak Hasto nggak mungkin sebetulnya pendekatan ke PKS, Demokrat dan juga Nasdem karena mereka sudah beda jurusan lah kurang lebih dengan PDI Perjuangan. Ini dia. Sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Ya karena faktor antitesa Pak Jokowi, ya tidak mungkin bergabung. Lah nggak mungkin bergabung antitesa Pak Jokowi, tapi kenapa deketin Demokrat sekarang Bang Masinton? Jadi begini. Agak lucu ya? Mbak Lipi, bukan agak lucu. Demokrasi itu syaratnya adalah ya silaturahmi dan dialog. Kalau tidak ketemu, ya apa yang mau bisa disepakatin, gitu loh. Nah, bertemu belum tentu harus ada kesepakatan, tapi paling tidak membicarakan konteks situasi hari ini dan ke depan. Meskipun PDI Perjuangan sudah memiliki capres, teman-teman, ya kan, dan kemudian Demokrat katakan ada bangunan koalisi yang sedang dirangkai hari ini. Tanpa kami harus mencampurin itu, tanpa kami harus mendikte sikap politik masing-masing. Tapi bagi kami menjadi penting ya, dan juga adalah kewajiban politik dari PDI Perjuangan untuk membangun silaturahmi dan tapi kenapa silaturahminya cuma ke Demokrat doang, PKS sama Nasdem nggak diajak silaturahmi Bang? Belum. Oh belum ya? PKS sudah, kita bahkan secara ofisial dipimpin Sekjen PKS pada saat PKS yang ke PDI, belum ke PKS. Iya, itu persoalan waktu aja. Artinya kan komunikasi itu dibangun. Kemudian ya Mbak Puan bersama DPP ada Sekjen dan Ketua DPP lainnya datang ke Nasdem Tower gitu ya. Kemudian ketemu Cak Imin juga, ketemu Erlangga dan lain-lain gitu. Dan ketemu Pak Prabowo juga begitu. Itu kan salah satu bentuk silaturahmi dan dialog serta komunikasi politik. Bertemu itu kan belum tentu harus ada kesepakatan. Bertemu itu belum tentu ada kesepakatan Bang Effendi. Jadi kalau Anda melihatnya ini cuma sekedar ngajak ketemuan atau benar-benar ngegoda untuk seriusan? Pakai pantun ya. Boleh. Jalan-jalan ke Papandayan. Walaupun di jalan banyak tikungan. Ingin hati tetap di koalisi perubahan. Tapi di luar banyak goyangan. Balik. Sekarang saya ke, ya kan judulnya goyangan kan.
Ini goyangan nih kan. Nah saya sambil menjawab tadi. Bang Masinton. Bang Masinton, tadi katanya sudah pernah melakukan pertemuan dengan PKS ya. PKS yang datang ke sana. PKS datang ke sana. Saya ini nggak tahu ya, malam ini mau agak jujur saya nggak tahu siapa yang bohong dan siapa yang dibohongi gitu ya. Waktu datang ke PKS datang ke sana, pas pulang dapat sesuatu enggak? Mau tahu aja bang. Kan kasihan kami dong, kan kami yang milih nanti, betul nggak? Dapat foto Waktu lah. pulang itu misalnya, wah ini sih pertemuan nggak ketemu juga nggak apa-apa atau gimana? Ya jadi ini perlu kita garis bawahi bahwa politik Indonesia ini politik Pancasila, bukan yang digembar-gemburkan seperti di Barat. Oke. Kita walaupun berbeda pandangan, kita berbeda pilihan, tetapi kita ini bersaudara. Makanya politik kita saat ini harus dipraktekkan sebagai politik silaturahim kebangsaan ini. Jadi jawabannya adalah pertemuan untuk menjalin persaudaraan tanpa hasil dalam komunikasi politik ya? Ya tidak perlu cepat buru-buru hasilnya. Tidak buru-buru artinya tanpa hasil. Nanti Diska Putri waktu diajak akan mengalami nasib yang sama nggak ini? Bang, inilah dia ekspektasinya itu loh. Jangan selalu disempitkan hanya untuk politik pragmatis. Enggak, saya lebar. Nah, ini bukan untuk politik pragmatis, Bang. Jadi kalau menurut saya, kita harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas, yaitu adalah konteks kebangsaan. Dimana kalau, iya dong, tentu saja. Kalau misalnya kita selama ini, kita nggak maulah nanti sama lagi seperti 2019, polarisasi politik luar biasa. Karena perbedaan saling membenci. Kalau kita sekarang, justru ini adalah kultur politik yang baru, di mana meskipun kita berbeda, tapi kita saling menghargai satu dengan yang lain. Iya dong. Itu kan di depan. Kalau di belakangnya gimana? Ini dia kultur politik kolot yang harus kita tebas nih untuk anak-anak generasi muda. Iya nggak? Gembirakan betul ya. Kultur politik yang klasik. Ini sekarang udah bukan. Oke, saya mau dibangun. Karena kan udah enak-enak nih ya. P3 ya kan udah merapat, partai pertama yang pendekatan ke PDIP jadi teman koalisi. Kalau masuk Demokrat emang mau bang? Nah ini lagi kan dikomporin kan? Saya nanya loh. Gak masalah juga masuk gitu kan. Toh kalau yang di sini sudah jelas berangkat kan begitu gitu kan. Nah tadi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, tidak bisa bekerja sama dengan mereka karena mereka sudah punya tujuan. Barangkali tujuannya ada yang belok gitu kan. Kan rute, ini kan rute, tiba-tiba dia mau ke barat, tiba-tiba ke selatan. Mau ngeliat ke sana apa bang? Ya kan saya ke sana ngeliatnya gitu kan. Jadi persoalannya insya Allah kita istiqomah. Ya istiqomah lah sementara ini nanti kan istiqomah. Nanti 3 bulan lagi lo pindah, gue puter nih bang. Enggak dong, insya Allah istiqomah. Soal piagam itu kan piagam yang ditandatangani saat itu. Apalagi diingatkan untuk terus diingatkan supaya dituangkan lah, dikonkretkan gitu. Kalau tiba-tiba nanti kan bisa saja, namanya piagam bisa jadi berubah gitu kan. Sesuai dengan arah tujuan tadi gitu kan. Kalau rutenya belok ke Kampung Melayu, masa mau ke Jatinegara gitu kan. Kan nggak bisa, namanya tujuan kan. Berarti P3 welcome ya kalau Demokrat merapat ya? Kita semakin banyak yang bergabung itu alhamdulillah. Mbak Diska mau saya pindahin nggak podiumnya ke sini? Jadi gini Mbak Dewi semangat betul soal piagam ya. Gimana? PDIP sama PPM udah ada piagam apa belum? Nah. Kita MOU bukan piagam namanya. Oke. Jadi kita nggak perlu harus dikemas-kemas dengan piagam. Kalau kemudian piagam itu jadinya kayak Bang Toyib menunggu udah dua kali lebaran nih. Gak pulang-pulang. Iya. Kalau Bang Toyib kan nggak pulang-pulang. Ini kapan deklarasi nih kan gitu. Nah gini, saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal kalau ngelihat potensinya begini, kira-kira kalau ternyata Demokrat nggak lagi sehati sama koalisi perubahan, apa langkah yang akan diambil PKS? Ya. Nanti jawabnya usai jeda ya Bang? Oh gitu. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi? Atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama.
Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan. Tadi pertanyaan saya ke Bang Iqbal. Jadi kalau ternyata Demokrat nggak lagi sehati sama Koalisi Perubahan, apa langkah yang diambil PKS? Kita tidak berpikir sejauh itu. Karena kedekatan antara Nasdem, PKS dan Demokrat ini sudah sehati, nggak bisa dipisahkan. Tapi kan sekarang Nasdem sama Demokrat lagi... Itu hanya bagian dinamika kecil. Karena terus terang pada level pimpinan itu kemana-mana bersama, kompak, hampir setiap minggu bertemu. Dan ini menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan sudah siap untuk mengusung Anies Rashid Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Tidak bisa digoyahkan. Wakilnya siapa, Bang? Wakilnya insya Allah dalam waktu dekat sedang mencari waktu yang tepat. Sudah mencari waktu yang tepat atau mencari sosok yang tepat? Sosoknya sudah ada. Sudah. Tinggal diumumkan. Sosoknya udah ada. Saya ke Bang Masinton. Kalau sebelah ngakunya sosoknya udah ada. Artinya ada kemungkinan Demokrat nggak jadi pindah. Gimana, Bang? Ini pengen banget. Kalau sosoknya ada, kan saya tanya. Apa PDIP kekurangan sosok? Kekurangan sosok nih, jangan. Iya. Harus merayu-rayu. Ya kami, ya alhamdulillah ya. Ya kalau kami bersyukur kalau ternyata ada di dalam koalisi Demokrat, PKS dan Nasdem sudah ada sosok sepasang ya presiden dan wakil presiden, ya kami alhamdulillah begitu loh. Artinya kan beliau-beliau tadi nggak ada lagi yang galau, nggak ada lagi yang risau, nggak ada lagi yang nyebut kapan ini calon presiden Pak Anies ini mengumumkan cawapres ya kan, nggak ada lagi dong yang risau-risau di media. Yang nekan-nekan lah. Iya kan? Kalau itu sudah ada kan gitu. Nah kalau buat kami mah, ya alhamdulillah kita hormatin dong semuanya kan gitu ya. Toh kita posisi PDI Perjuangan tidak dalam posisi menggoda siapapun. Ketika umpama PDI Perjuangan menyebutkan ada nama Caimin di sana, apakah Caimin dengan PKB dan Gerindra, apakah teman-teman Gerindra risau? Tidak. Kemudian ada Pak Erlangga Hartarto juga disebut di sana. Ya, apakah mereka merasa terganggu? Tidak. Karena memang itulah satu proses dari proses penjaringan beberapa nama-nama yang disampaikan oleh PDI Perjuangan, termasuk Prof Mahfud dan lain-lain. Oke, Bang Effendi, kalau PDIP bilangnya Bang Masinton nggak ngegodain tuh? Ya kan. Yang pertama, selamat dulu buat koalisi ini yang sudah punya cawapres. Hore! Walaupun kita belum dengar namanya ya. Dan betul, tadi Mas Masinton menyebutkan bahwa dia bukan menggoda. Karena acara ini adalah menggoyang. Betul ya? Itu berbeda loh. Ya kan, menggoda itu terang-terangan menggoda. Kalau menggoyang, nggak ketara menggoda, tapi orang udah goyang-goyang. Betul, Masinton menggoyang, bukan menggoda. Tapi sebelah sini menarik juga, kita sudah hore sebelah sana, sekarang Abang Ahmad Baidowi, ya kan? Dia nempel-nempel ke sana, maksud saya nih, ke PDIP. Jangan-jangan dia juga digoyang. Yakin Sandi jadi cawapresnya PDI Perjuangan? Loh, ini kan sama-sama hijau. Udah hijau. Apa? Udah hijau. Enggak juga. Kan. Ini mirip ini. Kalau enggak ya, kalau nanti enggak terjadi, gabung ke sana. Emang siapa yang ngusung Sandi? Oh enggak ya? Lah belum. Oh belum. Proses masih panjang. Sandi, Anda belum diusung. Hore! Sandi baru menjadi kader P3. Gimana?
Sandi Sandiaga baru menjadi kader P3. Oh, kalau ini dia Begitu. siap digoyang berarti kan. Jadi mentalnya sudah siap untuk. Besok baru diumumkan posisi yang ditempati Bang Sandi. Tapi tidak mengusulkan Sandi sebagai calon wakil presiden. Soal goyang-menggoyang itu nanti gitu. Oke. Ini tahapnya menggoda-goda dulu katanya. Iya. Jadi artinya selama ini setiap kali P3 diajak ngomong dengan PDIP, lalu pulangnya dapat sesuatu. Oh, dapat kesepakatan. Yaitu membentuk tim pemenangan gitu kan. Tim pemenangan, tim relawan itu kan hasil juga. Walaupun nanti Sandi tidak jadi wakil presiden, tim ini tetap jalan. Itu nanti gitu, kita pikirkan nanti. Tim ini tetap jalan, sudah terbentuk seperti itu gitu kan. Lagian keputusan mengenai calon wakil presiden di P3 itu ada mekanismenya. Kesepakatan yakin ya, kesepakatan ya? Loh, nanti Pak Mardino sudah nyebut ada 2 nama yang diusulkan. Kan. Satu, Bang Ege udah nyebut tadi gitu kan. Ya. Satu lagi belum kita sebut. Belum. Tetapi nanti mekanismenya forum formal. Tapi kalau nggak dapat posisi cawapres tetap sama PDI Perjuangan. Sedikit lagi, sudah ada, tapi belum disebut. Hore! Tapi kalau nggak dapat posisi cawapres masih sama Bang Masinton nggak? Atau saya pindahin podiumnya ke sebelah sana? Oh ya masih. Masih? Kita kan sudah 2 periode ini ya, bahkan sebelumnya juga di daerah-daerah juga bersama-sama. Kita punya chemistry yang cukup kuat lah. Soal itu kan soal kedekatan hati antara kita berdua ini kan. Ya kantornya sebelah tetangga. Bukan hanya kantor berbatas tembok gitu kan. Jadi memang kita sudah memiliki historis yang cukup panjang. Gitu. Oke, itu memastikan bahwa P3 apapun yang terjadi nanti tidak akan bergeser ke koalisi perubahan. Ya pilihan politik itu sudah kita tentukan. Kan putusan Rapimnas itu kan tidak bisa diubah oleh keputusan jalanan. Oke. Terus juga ada Rapimnas ataupun forum yang setara yang menganulirnya gitu. Oke, saya ke Mbak Diska. Mbak Diska, jadi kalau Anda melihatnya, posisinya kan kalau menawarkan posisi AHY yang kemudian masuk ke 10 besar, nampaknya kecil kemungkinannya. Karena nampaknya P3 akan lebih getol menawarkan posisi cawapres. Emang mungkin berkoalisi sama PDI Perjuangan kalau nggak dapat posisi cawapres? Ini dia, kita kembali lagi pada konteks awal, ini baru membuka komunikasi. Digoda aja belum, udah dibilang mau kawin ya kan? Nah. Kan udah digoda, udah dibilang masuk 10 besar nama cawapres AHY. Tentu kita masih tetap melihat dan berharap bahwa nanti pertemuan nanti Mbak Puan dan Mas AHY ini bukan cuma masalah politik pragmatis 2024. Tapi ya kembali lagi bahwa ini adalah kerjasama antara 2 generasi muda partai politik, 2 partai politik yang besar, PDIP dan Partai Demokrat yang ada hasilnya. Apa hasilnya itu bisa macam-macam. Ini salah satunya ya. In my humble opinion, misalnya nanti kita ada 3 capres, ada 3 pasangan, mudah-mudahan kita bisa saling menjaga, kerjasama untuk saling menjaga, untuk demokrasinya lebih. Ya kan? Kerjasama tuh bisa apa aja, kerjasama untuk saling menjaga supaya pemilu 2024 aman, jujur, adil dan demokratis. Katanya kerjasama tuh bisa apa aja, bisa juga saling menjaga, nggak mesti berkoalisi. Iya dong, ya kan? Yang pertama, belum, jangan. Kita nggak boleh terus-menerus hore, nggak boleh. Karena kita harus serius. Kita harus serius mencari ya, ini siapa yang bohong atau dibohongi, kurang lebih gitu ya. Ini kita masih belum ketemu, kita harus serius nih mencari ini. Setuju, kerjasama itu bisa dalam bentuk itu juga, seperti ini. Yaitu kalau ditanya, kami baik-baik saja. Padahal tidak baik-baik saja? Ya, padahal tidak baik-baik saja boleh, tidak jadi kerjasama juga boleh. Tidak jadi kerjasama saja, asal dinyatakan baik-baik, sudah sebagai bentuk kerjasama. Oke. Ya kan? Ya kan? Baik. Enggak, ini pertemuan nanti AHY, Diska, ya, dengan Mbak Puan, 2 generasi muda gitu ya. Betul. Ya kan? Salam-salaman, berapa jam kira-kira? 1 jam lah ya. Aduh, nggak tahu itu gimana Bang Masinton tuh. Oke, 2 jam ya Bang Masinton ya. 2 jam. Lalu salam-salaman. Apakah akan menghasilkan kesepakatan? Ini kan baru membuka komunikasi. Tuh, Bang. baru Kita kan membuka komunikasi. Kalau kita di sini adalah kan pertama yang membuka komunikasi adalah Pak Hasto yang kemudian ingin bertemu dengan Mas AHY, Mbak Puan dan Mas AHY. Ya kita sih ini nanti kan kalau silaturahmi kebangsaan. Ini luar biasa, anak muda luar biasa. Jubir luar biasa, tepuk tangan dong. Jubir perempuan luar biasa. Tapi Diska, waktu bertemu nanti ditanyakan nggak? Kenapa ya Bapak Sekjen partai Anda dulu bilang nggak mau kerjasama sama kami. Apakah
ada goyang menggoyang di dalam partai Anda Tuh kan, sendiri. ini mulai lagi nih susah move on lagi Bang kalau kayak gitu. Kan kita harus menatap masa depan Bang. Ya Allah. Iya kan. Kalau misalnya kita, iya kan. Kalau kayak gitu mah susah move on Bang. Enggak, saya tepuk tangan ini karena kasihan saya. Oh gitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa itu tadi. Bahwa akan ada pertemuan, lalu hasilnya seperti apa, saya nggak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa membuat koalisi ini betul-betul mengalami goyangan. Kalau goyangan kan biasa aja sebetulnya ya. Ya istana aja pernah digoyang oleh Farel kan. Ojo dibanding-banding kayak goyang semua begitu. Jadi kalau cuma digoyang seperti itu barangkali mereka tidak akan mengalami perubahan. Yang justru mengkhawatirkan itu kalau saya adalah goyang-menggoyang di dalam. Ini kalau AHY nggak jadi cawapres, lalu ditetapkan satu nama yang katanya sudah merupakan piagam kan ya. Tapi kan Nah, begitu nama itu tidak terlalu disambut hangat oleh ketiganya, baru di situ goyangan dari PDI Perjuangan ini terasa, betul kan? Waduh, gimana tuh Bang? Enggak lah Bang. Begini, kita harus kembali lagi bahwa sebelumnya nih Bang, ketika kita berhubungan dengan berkomunikasi dengan dua partai yaitu Nasdem dan PKS kemudian, permasalahan cawapres ini sudah kita usulkan dari bulan Februari. Dan kalau misalnya nih Bang, kalau mau buka dapur nih, selain ini jelas kalau AHY, saya sebagai kader Partai Demokrat tentu punya aspirasi Mas AHY jadi cawapres. Atau bahkan jadi presiden waktu itu. Tapi kemudian kita akhirnya berkompromi dan akhirnya kita menemukan bahwa tokoh yang paling cocok untuk perubahan ini adalah Mas Anies Baswedan. Kemudian setelah itu, tentu saja ini adalah hal yang valid kalau misalnya aspirasi Partai Demokrat misalnya ingin menjadikan tokohnya menjadi cawapres. Baik. Tapi kemudian ini untuk secara objektif nih ya Bang ya. Di bulan Februari itu kita sudah memberikan setidaknya 6 nama selain AHY untuk dimajukan untuk menjadi pertimbangan di Pak Anies Baswedan. Karena kita yakin bahwa tentu akhirnya ini adalah pilihan yang objektif, dari Pak Capres. Kita nggak pengen nanti Capres dan Cawapres hanya seolah politik dagang sapi karena yang satu punya tiket, yang satu punya elektabilitas, bukan. Tapi ini kita kan pengennya nanti semangatnya duit tunggal. Kita pengen nanti kalau misalnya berhasil menjadi presiden juga jadi presiden yang berhasil. Tapi kan kemudian yang jadi pertanyaan gini, ibaratnya nih piagam penghargaan udah dibikin. Ibaratnya kalau laki-laki dan perempuan sudah tunangan tapi masih membuka kemungkinan sama orang lain untuk masuk ke dalam hubungannya, kan lucu. Itu gimana? Nggak ada yang membuka kemungkinan. Spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan menggoyang koalisi perubahan. Namun ada juga yang percaya PDI Perjuangan memang serius ingin mengajak Demokrat kerjasama. Akankah pertemuan elit dua partai yang kerap berseberangan ini berujung koalisi atau hanya sekadar rekonsiliasi? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Koalisi Perubahan digoyang PDI Perjuangan, Jumat 16 Juni pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Rencana pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani memancing spekulasi. Ada yang beranggapan itu merupakan upaya PDI Perjuangan. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya kembali ke Mbak Diska. Ibarat orang udah tunangan nih, Demokrat bertunangan dengan PKS, juga sama Nasdem, tapi masih membuka orang lain untuk masuk, PDI Perjuangan untuk masuk. Jadi niatannya mau koalisi atau rekonsiliasi doang? Ini kan membuka komunikasi ini, kita harus melihatnya jadi dari dua sisi yang berbeda. Kita kan yang membuka komunikasi ini adalah kita lihat bahwa hampir 20 tahun PDIP dan Partai Demokrat tidak pernah, seolah-olah tidak pernah sejalan. Meskipun secara personal tentu beberapa kali kita melihat misalnya Mbak Puan sempat datang ketika 40 hariannya Ibu Ani Yudhoyono, kemudian juga ada sempat silaturahmi, jadi sehingga sebetulnya secara personal memang keluarga Mas AHY dan keluarganya Bu Puan juga secara personal tidak seperti yang dibayangkan, pertama itu. Dan kemudian sekarang setelah 20 tahun secara institusi Partai Demokrat dan PDIP selama ini tidak pernah membuka komunikasi, kemudian sekarang ada kesempatan ketika Pak Hasto kemudian membuka diri dan kemudian meminta Mbak Puan untuk bisa bertemu dengan Mas AHY, kenapa tidak untuk bertemu? Tapi jadi tentu ini rekonsiliasi adalah atau koalisi? Ini adalah sebuah bentuk komunikasi kebangsaan yang selama ini nggak pernah kita lihat sebelumnya. Kita selalu melihat bahwa kalau misalnya ada dua partai politik atau dua koalisi politik yang kemudian berbeda arah, kemudian harus seolah-olah harus saling serang, harus saling membenci. Ini adalah justru kita melihat bahwa ini adalah dua generasi muda, Mbak Puan dan Mas AHY, dua generasi muda dari dua partai politik yang besar, kemudian ingin menatap masa depan yang lebih besar. Iya, lebih tapi baik harusnya gampang loh Mbak Diska jawabnya, rekonsiliasi atau koalisi, kan katanya istiqomah, jadi nggak mungkin koalisi dong. Insya Allah kita istiqomah selalu dalam koalisi perubahan karena kita selalu ada gitu ini Mbak, perubahan dan perbaikan itu sudah ada nafas dari Demokrat bahkan sejak tahun 2019 karena kita selalu berada di luar pemerintahan. Kemudian sekarang ada kita bersama PKS, bersama-sama PKS selalu ada di luar pemerintahan. Kemudian sekarang ada semangat yang sama dengan Nasdem, kemudian untuk menjadi nahkoda koalisi perubahan. Saya senang ngeliat senyumnya Mas Iqbal tadi setelah dia bilang rekonsiliasi. Iya dong, kan kita istiqomah, langsung senyum ya. Ya saya pakai pantun aja lah menjawab. Kita terpaksa bales. Kucing kurus mandi di papan. Widih. Mandi di papan si kayu jati. Kami sudah solid di koalisi perubahan, jangan digoyang dan diganggu lagi. Jangan digoyang dan diganggu lagi Bang Masinton. Jadi PDIP ngeganggu maksudnya kata PKS. Ya bagi PD Perjuangan nggak ada yang diganggu ya. Jadi kita terlalu dangkal juga kalau kemudian ya komunikasi politik, silaturahmi politik, dialog-dialog politik itu dimaknai sebagai sebuah gangguan. Itu pendangkalan dalam politik. Nah jadi komunikasi politik dan dialog-dialog politik itu tidak harus dimaknai dengan barter-barteran jabatan apa segala macam. Republik kita ini berdiri atas silaturahmi dan dialog-dialog intensif para tokoh-tokoh bangsa kita, sehingga kemudian menemukan
menyepakati rumusan dasar bangsa kita Pancasila tadi. Itu hasil dari proses dialog-dialog, komunikasi politik dan silaturahmi politik. Nah, jadi inilah pentingnya kita melakukan silaturahmi, dialog, komunikasi dalam bingkai demokrasi dan dalam bingkai kebangsaan Indonesia kita. Disitulah dalam komunikasi politik itulah kita bisa mempersempit jurang-jurang perbedaan tadi. Kita bisa mencari titik temu sama-sama untuk membangun bangsa ini bersama-sama ke depan. Seperti itu, Mbak Lipi. Baik, Bang Baidowi. Jadi intinya gini, saya mau make sure lagi posisi P3. Kalaupun nggak dapat posisi cawapres akan tetap bersama dengan PDI Perjuangan ya? Ya, P3 2 kali pemilu berkoalisi dengan PDI nggak dapat wapres gitu kan. Ya biasa aja. Salaman kan? dulu dong. 2 kali pemilu kita kan nggak dapat wapres. Biasa aja. Sekali lagi, soal komunikasi politik antara satu sama lain itu memang dihancurkan. Kami dengan PKS saling berkunjung gitu. Saling berbalas kunjungan. Ya kita berbeda koalisi, tetap aja berbeda koalisi. Termasuk juga kawan Demokrat di DPR, sering juga kawan Demokrat mensupport kegiatan dari pemerintah. Meskipun ada juga yang kontra dengan pemerintah. Ya, saya kira termasuk juga kami di DPR, meskipun koalisi pemerintahan, kalau ada yang kurang baik ya kita kritisi. Nah, itu kan sesuatu perbedaan pendapat, itu kan tidak harus berujung pada pertentangan atau pemusuhan. Kalau koalisinya selalu dikaitkan dengan koalisi, ya kita repot gitu kan. Karena saya dengan Mas Masinton itu bukan koalisi, tapi kerjasama politik gitu kan. Sekali lagi. Saya ke Bang Iqbal terakhir sebelum ke Bang Effendi. Jadi gini, kalau misalnya ternyata Demokrat betul nanti jadi pindah, kalau artinya sikap PKS bersama dengan Nasdem, kira-kira siapa yang akan dirayu untuk bergabung untuk tetap mengusung Anies nanti? Kami meyakini itu tidak akan terjadi. Karena sejak awal komitmen ini adalah komitmen bersama, perjuangan bersama. Untuk itu kami yakin Nasdem, PKS, Demokrat akan bersama sampai akhir di 2024. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bang Effendi, ini terakhir. Jadi gini, kalau Anda melihatnya hasil pertemuan antara Puan dan juga AHY ini akankah berujung rekonsiliasi ataukah koalisi? Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Begitu banyak orang melakukan pertemuan. Sampai saat ini saya nggak ngerti. Jadi kalau Giska tadi rekonsiliasi atau apa? Koalisi. Jawabannya kerjasama. Ya. Terus kalau kerjasama nanti, kebangsaan. Ya, Anda yakin ini Bang, Anda yakin antara Demokrat dan PDIP tidak akan berkoalisi? Apanya? Anda yakin PDIP dan Demokrat nggak akan berkoalisi? Jadi mereka itu akan melakukan kerjasama. Berapa kali pun pertemuan, kerjasama kebangsaan. Ya. Dan PKS tenang-tenang aja. Kalau betul tadi pertanyaan Anda bahwa yang satu pindah ke sana, siap-siap mencari exit strategi. Sementara P3 jangankan kesepakatan. Perjanjian batu tulis aja nggak terlaksana. Ada batu dan ditulis. Sementara bagi PDIP, ini goyang-menggoyang bukan hanya dari kalian bersama. Siapa tahu ada yang cawe-cawe menginginkan misalnya Prabowo Erick Thohir yang jadi presiden dan wakil presiden, bagaimana coba? Digoyang juga kan? Nah gini, Bang Effendi, Anda yakin nggak kalau di sana AHY nggak jadi cawapresnya Anies, mereka akan tetap bersama? Kalau di sana mereka akan tetap bersama. Mereka akan tetap bersama. Tetap bersama. Tapi negosiasinya menjadi lain. Kesepakatan itu agak berubah. Jadi kalaupun mereka bilang di sini nggak ada hitung-hitungan, ada hitung-hitungan menterinya berapa dan lain-lain nanti. Jadi kalau nggak dapat cawapres, menterinya tambah satu lah kurang lebih. Minimal menko-menkonya nambah satu. Iya. Ya saudara, itu dia tadi kalau tadi kita melihat bagaimana kemudian goyang-menggoyang antara koalisi perubahan yang diduga dilakukan PDI Perjuangan. Memang pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani akan jadi ujian bagi koalisi perubahan. Pasalnya keduanya adalah sosok yang sangat menentukan dan diperhitungkan. Apakah Partai Demokrat akan tetap bertahan di koalisi perubahan atau akan hengkang dan memilih bergabung dengan PDI Perjuangan. Apapun hasilnya, pertemuan dua elit politik ini layak diapresiasi karena setidaknya mereka sudah membuka diri dan mau menjalani komunikasi, tidak sekedar saling kritik dan
menyindrik di ruang publik. Kita semua berharap semakin banyak elit politik yang menggelar pertemuan, maka akan semakin banyak ide dan juga gagasan untuk Indonesia di masa depan. Bukan sekedar membicarakan kepentingan sedikit orang dan bagi-bagi kue kekuasaan. Saya Liviana Cerlisa, sukseskan pemilu 2024 di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa pekan depan.